Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita bersama keluarga kita malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Mari arahkan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian. Tuhan Allah hadir. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini, baik sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tulus serta jiwa, tunggulah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang kami boleh rasakan dan yang boleh menikmati ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan Engkau pertibakan kami di malam hari ini Tuhan, untuk boleh bersama-sama datang menyembah Engkau, meninggikan Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, berkenanlah Engkau hadir, membukakan hati dan pemikiran kami Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur kami Tuhan, untuk kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ini hamba, ini papa, mama, abang Matthew, adik, dan seluruh keluarga kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Ibrani 10. Aku bisa baca. Iya, ada dulu ini. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Kita baca dua ayat ya, mama dua ayat, abang dua ayat, papa terakhir yang closing. Siapa yang duluan? Mama aja ya, baru ke abang, baru ke papa. Oke? Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 sampai 25. Dengan judul ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita yang dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh kaki dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Bapak akan memimpin doa syafaat kita. Apa doa? Tadi itu doa apa? Doakan biar aku sakit, biar bisa aku ini semua
ikut bisa langsing dan lemak dan bisa kurang olahraga biar aku bisa olahraga dan juga berikan kepintaran juga agar bisa fokus. Amin. Pintar sama fokus sama langsing gitu kan? Iya dong. Lo apa sih? Supaya ada trainernya. Jadinya apa lagi? Ini aja. Oke ya, supaya bisa belajar membaca juga ya. Oke? Oke, ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus kami orang yang berdosa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini dari bangun pagi hingga sampai sekarang Kau terus menjaga kami, memberikan kesehatan, memberikan kecukupan, memberikan napas hidup, melindungi kami dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan, untuk Papa, Mama, Miki, dan Ciluve, dan Kakak Aci juga Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kebahagiaan dalam keluarga ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak, pada malam hari ini, sebelum kami istirahat, kami berdoa kepada Tuhan. Kami mendoakan Tuhan untuk bangsa kami ini. Kau berkati Tuhan, bangsa kami yang sedang kesulitan Tuhan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tolong hikmat daripada Tuhan kiranya menyertai pemimpin bangsa kami, Presiden kami Joko Widodo. Kiranya kasih Allah Bapa, kiranya menyertai, menolong, memberikan hikmat kepadanya Tuhan untuk boleh memimpin bangsa kami ini. Kami merindukan Tuhan bangsa kami ini mampu lepas dari pandemi ini di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapak, jangan kiranya sampai bencana ini terjadi hingga terjadi kesulitan ekonomi bagi bangsa kami ini. Bapak, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah kiranya rakyat tetap taat dan ikut terhadap anjuran pemerintah. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang kesulitan Tuhan akibat COVID ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk makan dan minum mereka. Biarlah kiranya Tuhan kiranya campur tangan untuk semuanya itu. Menolong mereka yang sedang kesulitan, menolong orang yang sedang tidak ada makanan, menolong membantu orang-orang yang sedang dihadapi permasalahan. Berkati juga anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya peka akan ini, bisa menunjukkan kasih-Mu itu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Biarlah kiranya Tuhan membukakan mata hati kami Tuhan, supaya kami peka akan ini Tuhan, supaya kami bisa berbagi hidup kepada mereka yang sedang di dalam kesulitan. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan. Kau berkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, biarlah kiranya Tuhan berkati mereka supaya bisa menguatkan jemaatnya, meneguhkan jemaatnya, mungkin di dalam kesulitan ataupun di dalam kelemahan rohani. Biarlah Kau pakai hamba-hamba Tuhan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin ada pemikiran ataupun yang sedang sesat. Biarlah kiranya Tuhan memanggil mereka. Akhir-akhir ini sangat banyak isu-isu bagaimana hamba Tuhan yang telah mengajarkan ajaran yang sesat. Oleh karena itu kami berdoa supaya Tuhan juga yang campur tangan meluruskan itu semua. Biarlah kiranya Tuhan menjauhkan dari segala perpecahan Tuhan, terutama untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Biarlah kiranya mereka bisa bersatu hati Tuhan. Tujuan utama adalah bagaimana memuliakan Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk bertobat, akhirnya bisa menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bapak yang baik yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Ambon. Tuhan jagai, Tuhan sertai, jauhkan dari segala bencana. Tadi malam Tuhan ada hujan yang cukup lebat. Kami merindukan Tuhan, biarlah kiranya musim ini Tuhan yang mengendalikan. Kami merindukan Tuhan Kau memelihara kota ini, menjagai kota ini Tuhan. Jauhkan dari segala bencana, longsor, banjir, ataupun yang lainnya Tuhan. Penjagaan Tuhan kira sempurna mengawal kota ini.
Bapak terima kasih untuk semuanya. Kami juga teringat Tuhan untuk anak-anak kami ini berdoa, itu dan Silofi. Di tengah-tengah kami sebagai kelemahan kami sebagai orang tua dan segala ketidaksempurnaan kami untuk membimbing dan mengajari mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakan itu semua. Kelak mereka ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dimanapun mereka berada, dan kelak menjadi berkat bagi banyak orang. Ganti mimpi Tuhan untuk keinginannya juga Tuhan, supaya dia bisa belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, dan dia bisa fokus. Bapak, untuk dia niatnya juga Tuhan untuk bisa menurunkan berat badannya juga, Tuhan juga berkati supaya itu rajin olahraga, rajin main sepeda, kemudian rajin juga bermain bola Tuhan, supaya ini juga membantu menolongnya ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Jilove, Kau berkati supaya apa yang keinginannya Tuhan malam ini dia bisa tidur dengan nyenyak. Untuk kami juga semua Tuhan, supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan beristirahat. Jilove juga Tuhan, keinginannya untuk belajar juga, untuk sungguh-sungguh bisa membaca. Kau berkati Tuhan, Kau berkati ini anak-anak ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba dan istri hamba, biarlah kami bisa saling mengasihi, saling mencintai di tengah-tengah segala kelebihan dan kekurangan kami masing-masing. Biarlah kiranya cinta kasih Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami, dan biarlah kiranya tetap Tuhan yang menjadi kepala tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, lah doa kami Tuhan. Ampuni kami kalau sepanjang hari ini ada perkataan sikap kami Tuhan yang melukai hati Tuhan, ataupun ada kesombongan, ataupun hal-hal yang kami tidak sadar setelah melukai hati orang lain. Kami mohon supaya Tuhan kiranya mengampuni, menguduskan dan menyucikan kami, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Shalom. Selamat malam ibu-ibu yang tergabung di dalam Persekutuan Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita bersyukur malam ini kita bisa melihat keluarga-keluarga, terkhusus keluarga yang hari ini sudah melayani dalam mesbah keluarga. Bersyukur malam ini kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat dan kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami. Sepanjang pagi hingga malam ini, karya Tuhan begitu luar biasa memberkati kehidupan keluarga kami dan sesama. Kami bersyukur kalau malam ini kami boleh beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tuhan, perlengkapi setiap ibu-ibu yang hari ini datang ke hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan siap diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata dan kami semua boleh menikmati apa yang hendak Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kepada keluarga-keluarga Kristen di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hati kami, Tuhan berikan hati yang mau tunduk, mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur ada keluarga-keluarga yang begitu setia melayani di dalam mesbah keluarga untuk persekutuan komisi wanita yang diadakan sekali dalam 2 minggu. Saya bersyukur semakin banyak kiranya jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang memiliki mesbah keluarga. Sekalipun mungkin tidak ditayangkan, tetapi saya berharap semakin banyak keluarga-keluarga Kristen yang melakukan mesbah keluarga di rumah masing-masing. Nah, hari ini tema yang saya berikan yaitu Faith at Home. Nah, Faith at Home ini kita ambil dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita bacakan di malam ini dari Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. LAI memberikan judul Pelajaran dari Sejarah. Ayat yang ke-5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian.
supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, ibu-ibu, mungkin ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mengingat dalam tulisan Musa, yaitu di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Dalam Ulangan ini juga menceritakan cerita yang sama, harapan Tuhan supaya orang tua itu memperkatakan kebenaran firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Nah, ternyata di ayat ini Mazmur yang ditulis oleh Asaf juga mengajarkan kepada kita bahwasanya orang tua itu bertanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam kepada seisi rumahnya. Nah, mengapa saya ambil tema atau pengajaran dengan bahan yang sama pada hari ini? Karena memang manusia itu harus diajarkan kebenaran firman Tuhan itu berulang-ulang. Menanamkan iman di dalam rumah itu membutuhkan pengulangan. Makanya tema kita hari ini adalah faith at home. Dan menurut saya, secara pribadi, masa pandemi ini adalah masa yang diizinkan Tuhan supaya orang tua itu bisa lebih banyak menghabiskan waktu bercerita bersama-sama, menghabiskan waktu dengan anak-anak, dengan suami, dengan pasangan masing-masing, terkhusus di dalam menceritakan kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Nah, ibu-ibu yang terkasih, seperti bangsa Israel, mereka sudah diingatkan berulang-ulang untuk mewariskan iman mereka, tetapi ternyata tetap saja bangsa Israel ini melupakan Tuhan yang sudah bekerja dengan begitu dahsyat dalam sejarah hidup mereka. Nah, kalau di dalam kitab Ulangan itu Tuhan memakai Musa untuk menuliskan apa isi hati Tuhan, yaitu supaya keluarga-keluarga itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Nah, dari ayat yang kita baca dalam Mazmur 78 ini, Tuhan memakai seorang Asaf untuk menuliskan isi hati Tuhan. Nah, siapa itu Asaf? Dalam 1 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-39, Asaf itu ternyata adalah salah seorang pemimpin pujian yang diangkat oleh Raja Daud untuk memimpin pujian di dalam rumah Tuhan. Nah, Tuhan memakai Musa, Tuhan juga memakai Asaf untuk mengingatkan bangsa Israel akan pentingnya pengajaran firman itu di dalam lembaga-lembaga keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Nah, sama seperti bangsa Israel saat ini, kita pun keluarga-keluarga Kristen diajarkan secara berulang-ulang supaya setiap orang, setiap keluarga, setiap orang tua bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bisa mewariskan kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka. Nah, ibu-ibu, ketika kita merenungkan kebenaran firman ini, mengapa Tuhan harus memakai Musa? Mengapa Tuhan harus memakai seorang Asaf pemimpin pujian untuk mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan ini di dalam keluarga-keluarga bangsa Israel? Saat ini, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat yang berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti
Allah. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 ini, di sini kita melihat bahwasanya di akhir zaman ini generasi yang ada itu adalah generasi yang memiliki karakter yang sungguh-sungguh memberontak terhadap Allah. Nah, ibu-ibu yang terkasih, saya memiliki beberapa teman yang profesinya adalah guru di sekolah. Nah, ternyata para guru ini sering berkeluh kesah tentang kelakuan, tentang karakter anak didik mereka di sekolah. Mereka mengatakan bahwasanya anak-anak generasi sekarang itu tidak lagi memiliki rasa hormat kepada orang tua, terkhusus kepada guru. Sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang begitu hormat kepada orang tua atau kepada guru. Nah, karakter yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 tadi itu sangat kental ada di dalam diri generasi anak-anak zaman sekarang ini. Nah, untuk itu sebagai orang tua, kitalah yang bertanggung jawab atas setiap karakter anak-anak yang ada di dalam rumah kita. Nah, untuk itu mari ibu-ibu kita mengingat apa sebenarnya tujuan Allah mendirikan lembaga pernikahan. Apa tujuan Allah mempersatukan Adam dan Hawa pada mulanya, yaitu supaya Adam dan Hawa beranak cucu dan anak cucunya ini bisa memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Inilah tujuan Tuhan membentuk lembaga pernikahan Kristen. Nah, ibu-ibu, kalau generasi zaman Musa saja mereka begitu cepat melupakan kedahsyatan dari pekerjaan Tuhan, bagaimana lagi generasi zaman sekarang? Tentulah firman Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan itu akan lebih mudah dilupakan jika orang tua tidak mengulang-ulang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kedahsyatan kuasa Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Untuk itulah kita para orang tua harus membentengi keluarga kita supaya generasi atau keturunan kita itu tidak terdapat generasi seperti yang ada di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi. Generasi zaman sekarang itu seharusnya bisa belajar dari generasi yang sebelumnya. Kesalahan-kesalahan apa dari generasi sebelumnya seharusnya itu bisa dihindari karena ada pengajaran yang berulang-ulang. Untuk itu, bagi para orang tua adalah satu kewajiban untuk memperkenalkan siapa Allah yang disembah, siapa Tuhan yang disembah, siapa Tuhan yang sudah membawa keluarga itu ke dalam keselamatan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana para ibu ya sebagai penolong di dalam keluarga-keluarga Kristen itu bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan kalau tidak diperlengkapi. Sekali lagi, bagaimana para ibu bisa memperkatakan kebenaran firman Tuhan kalau ibu-ibu tidak diperlengkapi? Nah, karena apa? Zaman sekarang kalau kita melihat banyak sekali ibu-ibu yang menyerahkan pewarisan iman kepada anak-anak mereka itu diserahkan kepada lembaga profesional. Siapa lembaga profesional itu? Lembaga profesional itu adalah gereja dan sekolah. Jadi ibu-ibu lebih banyak menghindar untuk mengajarkan kebenaran firman itu di rumah dan menyerahkannya kepada kaum profesional yang ada di gereja dan ada di sekolah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka tidak tahu apa mandat Allah di dalam rencana awal Allah membentuk lembaga pernikahan yang dimulai dari Adam dan Hawa. Kemudian kalau kita melihat ibu-ibu sendiri mungkin tidak pernah mengalami perjalanan hidup yang begitu luar biasa bersama dengan Kristus. Bahkan ibu-ibu sendiri mungkin tidak mengalami pertumbuhan iman di dalam keluarga. Bahkan kalau kita melihat saat sekarang gereja-gereja itu banyak mengalami keluh kesah di mana generasi-generasi gereja itu menjauh dari gereja. Nah, alhasil ketika gereja-gereja semakin lama semakin menghilang generasi mudanya, apa yang akan terjadi bagi kekristenan?
kekristenan akan mengalami kehilangan generasi. Akan terjadi ya lost generation di dalam keluarga-keluarga Kristen. Bisa 2 atau 3 generasi tidak akan lagi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen yang lost generation ini tidak akan lagi membicarakan iman di dalam keluarga. Mereka tidak akan lagi membuka Alkitab di dalam rumah tangga mereka. Bahkan mereka tidak akan lagi mengadakan ibadah di dalam keluarga mereka. Bahkan mungkin mereka tidak akan berdoa bersama di dalam keluarga mereka. Nah, inilah yang akan menjadi lost generation seperti yang terjadi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi. Nah, itulah sebenarnya yang sudah terjadi kepada bangsa Israel. Kalau dipikir-pikir sebenarnya bangsa Israel itu begitu ketat melakukan tradisi agama mereka. Di usia yang masih kecil anak-anak itu sudah diajarkan bagaimana Taurat Tuhan itu. Tapi tetap saja ketika bangsa Israel itu lalai mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam keluarga mereka masing-masing secara berulang-ulang, akhirnya yang terjadi bangsa itu terus-menerus menolak Tuhan. Nah, ibu-ibu, ada seorang hamba Tuhan yang melakukan retreat keluarga. Nah, retreat keluarga ini dihadiri oleh setiap orang tua bersama dengan anak-anak mereka yang mungkin masih SD, sekitar pra-remaja dengan remaja. Nah, jadi dalam retreat ini semua mereka dikumpulkan, orang tua beserta dengan anak-anak mereka. Nah, di dalam retreat ini si hamba Tuhan ini mulai melakukan pertanyaan kepada keluarga-keluarga yang sudah berkelompok-kelompok itu disusun berdasarkan keluarga-keluarga, keluarga A, keluarga B, keluarga C. Nah, mulailah si hamba Tuhan ini bertanya satu pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, angkatlah tangan Anda apabila Anda mengetahui 12 murid Tuhan Yesus. Nah, yang terjadi di dalam retreat itu hampir semua orang tua beserta dengan anak pra-remaja dengan remaja itu mengangkat tangannya. Berarti mereka semua hampir rata-rata mengetahui nama-nama 12 murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian si hamba Tuhan ini bertanya pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya demikian. Angkatlah tangan apabila Anda merasa bisa menyebutkan nama murid Yesus yang masih hidup sekarang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini ternyata hanya sedikit dari para peserta retreat itu yang mengangkat tangannya. Nah, selanjutnya si hamba Tuhan ini tadi melakukan pertanyaan yang ketiga yang berbunyi demikian. Angkatlah tangan apabila Anda percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda. Nah, saat itu si hamba Tuhan melihat semua peserta retreat baik orang tua dan remaja itu mengangkat tangan mereka. Nah, selanjutnya si hamba Tuhan ini tadi meminta para peserta retreat ini, orang tua dengan para anak remaja itu duduk dan saling berhadapan. Sambil berkata demikian, si hamba Tuhan ini mengatakan demikian. Sadarilah bahwa orang yang Anda pandangi yang mengatakan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah murid Yesus. Nah, seketika itu juga terdengar suara gumaman yang begitu banyak terkhusus. Suara gumaman itu berasal dari anak-anak pra-remaja dan remaja. Si hamba Tuhan ini bahkan mendengar dengan jelas salah seorang remaja yang berkata demikian, tidak mungkin orang yang saya pandangi ini adalah murid Tuhan Yesus. Si anak remaja ini tadi langsung mengatakan berbagai alasan mengapa ayah dan ibunya bukan seorang murid Yesus. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dari kisah ini kita dapat melihat gambaran yang jelas apakah sikap kita di dalam keluarga itu sudah mencerminkan iman yang kita nyatakan. Karena apa? Karena anak-anak
dan seisi rumah kita tentunya akan menilai apakah sikap kita itu sesuai dengan sikap iman yang kita nyatakan. Kalau tadi para orang tua semua angkat tangan mengatakan percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, berarti mereka mengaku bahwasanya mereka adalah murid-murid Yesus. Tetapi ketika sikap mereka tidak menampilkan seorang murid Yesus di dalam keluarga, maka itu akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di seisi rumah mereka, terkhusus anak-anak mereka. Nah, ibu-ibu, anak-anak kita itu membutuhkan teladan untuk mereka contoh atau mereka tiru. Untuk itu selaraskanlah iman dengan perbuatan kita di rumah. Anak-anak kita juga butuh mendengarkan cerita-cerita atau kisah tentang kedahsyatan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu ibu-ibu perlu menceritakan bagaimana perjalanan ibu-ibu yang sangat bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Ceritakanlah bagaimana kuasa Tuhan yang sudah melepaskan ibu-ibu dari pergumulan yang satu ke pergumulan selanjutnya. Dan terkhusus ceritakanlah bagaimana kedahsyatan Tuhan Yesus yang sudah melepaskan ibu-ibu dari perbudakan dosa dan memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Ibu-ibu, tema hari ini Faith at Home. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk mengajarkan iman yang benar di rumah. Untuk itu, mari kita tegakkan kembali bahwa rumah adalah tempat utama di mana iman itu ditumbuhkan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, di tengah wabah COVID ini, mari kita galakkan gerakan Faith at Home. Karena ini adalah gerakan Tuhan. Ini bukan gerakan manusia. Di saat-saat waktu kita lebih banyak dihabiskan di dalam keluarga, mari kita menumbuhkan iman di dalam keluarga kita. Kita perkatakan firman itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Supaya nantinya generasi yang ada adalah generasi yang memuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan tersenyum, senang, bersukacita melihat keluarga-keluarga Kristen itu dibangun atas dasar tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan Allah pencipta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami kembali diingatkan Tuhan sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kami diingatkan bertanggung jawab untuk mengajarkan firman itu berulang-ulang. Kami tidak mau ya Tuhan generasi yang sudah lalu yang mungkin memiliki hati yang bengkok di hadapan Tuhan itu terulang untuk generasi anak-anak kami ke depannya ini. Untuk itu Tuhan, berkati ibu-ibu supaya sikap mereka yang acuh tak acuh ketika ibadah online itu boleh dikikis ya Tuhan. Dan mereka mau mencari Tuhan, mereka mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika mereka sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman, mereka boleh memperkatakan kebenaran firman itu di dalam keluarga mereka. Jadikan ibu-ibu jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini menjadi penolong-penolong yang senantiasa boleh menopang kehidupan rumah tangga mereka, suami mereka sebagai imam di dalam keluarga mereka. Tuhan, ingatkan para ibu ya Tuhan, supaya mereka tahu mandat Allah dari awal merancangkan lembaga pernikahan adalah untuk menciptakan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Untuk itu Tuhan, ibu-ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman malam ini, kami rindu Tuhan, Engkau yang menjamah hati mereka, membuka hati mereka ya Tuhan. Mulai saat ini mereka belajar kebenaran firman Tuhan itu, dan mereka siap ya Tuhan untuk Tuhan pakai, memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam di
dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk ibu-ibu yang boleh dengan setia mengajak suami, mengajak seisi anggota keluarga mereka untuk melakukan ibadah keluarga di dalam rumah mereka masing-masing. Sungguh Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Komunikasi yang baik itu akan membuat setiap anggota keluarga boleh bersatu hati datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwasanya kami membutuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong setiap anggota keluarga kami. Untuk itu Tuhan, biarlah gerakan Faith at Home itu boleh bertumbuh di dalam jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami rindu ya Tuhan, gerakan ini di tengah wabah ini ya Tuhan, menjadi satu gerakan rohani yang akan memperlengkapi keluarga-keluarga Kristen. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di tengah-tengah kota Ambon ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pemeliharaan, berkat Tuhan, kesehatan, itulah yang akan memberkati setiap keluarga Kristen yang ada di dalam jemaat ini. Biarlah senantiasa hati kami mau tunduk, mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami ya Tuhan. Berkatilah supaya keluarga-keluarga yang sudah melakukan mesbah keluarga itu boleh tetap semangat, boleh tetap bersuka cita untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam jemaat yang terkasih. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kita untuk mengajarkan firman itu di dalam keluarga kita masing-masing, pagi, siang, dan malam. Tuhan Yesus memberkati.